Kevin Dix segera bela timnas Indonesia, media Belanda ramai-ramai sorot keputusan calon benteng baru Garuda. Media Belanda langsung ramai-ramai menyorot keputusan Kevin Dix yang akan segera diproses untuk membela timnas Indonesia. Kabar gembira tengah menaungi para penggemar timnas Indonesia dengan kedatangan Kevin Dix. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa Kevin Dix akan segera bergabung dengan timnas Indonesia melalui unggahan Instagram pribadinya pada Sabtu, 12 Oktober 2024, sore. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, enggak lupa salaman, ditulis Erick Thohir. Selamat bergabung di timnas Indonesia, Kevin Dix 2. Kevin Dix memang telah lama dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa hari yang lalu ia kedapatan tengah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kevin Dix memiliki marga Bakar Besi. Darah Indonesianya berasal dari kakeknya yang merupakan orang Ambon. Kakek dan nenek Kevin Dix hijrah ke Belanda pada periode awal kemerdekaan Indonesia. Keputusan Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia ternyata tidak hanya membuat gempar media Indonesia. Media-media Belanda pun rupanya ikut menyorot keputusan Dix yang memilih menjadi pemain timnas Indonesia. Setidaknya ada 3 media yang meliput keputusan BFC Copenhagen tersebut, yaitu The Telegraaf, Voetbalzone, dan Voetbal International. The Telegraaf menyoroti sosok Dix yang menjadi pemain ke-7 berdarah Indonesia-Belanda di skuad Garuda. Mereka juga sempat menyebut bahwa Dix sebenarnya merupakan salah satu pemain yang paling mungkin membela timnas Belanda dibandingkan 6 pemain sebelumnya. Bahkan, Dix sebenarnya sempat menjalani pusat pelatihan bersama tim senior Belanda pada 2018. Dix menjadi pemain Belanda ke-7 yang memperkuat Indonesia setelah Kelvin Verdonk, Martin Paes, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, Hom Haye, dan Rafael Struijk, bunyi rilis The Telegraaf. Dari ke-7 pemain tersebut, Dix adalah yang paling dekat dengan timnas Belanda. Ia tampil dalam 7 pertandingan internasional untuk tim nasional muda dan bergabung dengan tim nasional utama dalam sebuah perjalanan pelatihan pada tahun 2018. Namun, ia tidak berhasil tembus skuad utama, dilanjut The Telegraaf. Sementara itu, Voetbal International menyebut bahwa kedatangan Dix adalah bagian dari proyek mimpi Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026. Dalam rilis mereka, Dix disebut sebagai sosok penting yang mungkin bisa berpengaruh dalam impian tersebut. Dix, yang berusia 28 tahun, merupakan pemain muda internasional untuk Belanda di awal karirnya. Namun, sekarang, ia akan melanjutkan karir internasionalnya di Indonesia, demikian rilis Voetbal International. Ini adalah hal besar berikutnya bagi negara yang bermimpi untuk berpartisipasi di Piala Dunia pada tahun 2026, dilanjut mereka. Di sisi lain, Voetbalzone menyoroti bahwa semakin banyak pemain berdarah Belanda yang akhirnya membela timnas Indonesia. Kevin Dix akan fokus pada karir internasional bersama Indonesia. Pemain belakang FC Copenhagen berusia 28 tahun ini sedang menyelesaikan proses naturalisasinya dan dapat memainkan pertandingan internasional untuk negaranya dalam waktu dekat, bunyi rilis Voetbalzone. Semakin banyak pemain yang lahir di Belanda dan berasal dari Indonesia yang memilih untuk berkarier di kancah internasional bersama tim asuhan pelatih nasional Tae Yong-shin. Contoh terbaru adalah Mees Hilgers, imbuhnya. Dix ditargetkan segera memproses kewarganegaraannya untuk bisa membela timnas Indonesia. Harapannya, Kevin Dix bisa membela tim Merah Putih dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November nanti. Media Belanda soroti wasit yang pimpin laga timnas Indonesia versus Bahrain, sebut skuad Garuda berduka. Timnas Indonesia bermain solid saat melawan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di depan supporter lawan, mental skuad Garuda cukup teruji meski kebobolan lebih dulu dari Bahrain. Ragnar Oratmangoen sukses menyamakan kedudukan jelang akhir babak pertama. Selanjutnya, Rafael Struijk memaksa laga menjadi 1-2 untuk keunggulan timnas. Sesuai dengan informasi awal, skor tersebut bertahan hingga 96 dan wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf asal Oman tinggal menunggu meniup peluit akhir. Namun,
Ahmed membuat laga masuk menit ke-99 dan Bahrain mencetak gol. Tidak butuh waktu lama, dia segera mengakhiri laga dan sempat terjadi ketegangan di lapangan karena protes dari pemain Indonesia. Hal ini tentu menjadi tanda tanya karena tidak ada alasan bagi wasit untuk memberikan waktu 3 menit karena tidak ada alasan khusus. Media asal Belanda, Voetbal International memberikan sorotan terkait hal ini. Tambahan waktu yang misterius membuat Indonesia dirugikan di laga tersebut. Tentunya, kondisi fisik yang lelah dan keputusan aneh yang terjadi menjadi alasan pemain emosi. Pada menit ke-9 injury time. Bagaimanapun, keadaan masih tidak menguntungkan Indonesia, tulis laporan Voetbal International. Selain itu, tambahan waktu yang kontroversial juga menjadi tanda tanya. Wasit Ahmed memberikan ekstra 3 menit saat pertandingan sebenarnya bisa diakhiri sesuai kesepakatan awal. Wasit awalnya hanya menambah waktu 6 menit. Namun berubah menjadi 9 menit, tambahnya. Mimpi buruk hadir saat Bahrain akhirnya bisa mencetak gol pada menit 99. Hasilnya, kedua tim harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Bagi Indonesia tentu ini adalah kerugian besar karena 3 poin di depan mata harus sirna di detik-detik akhir. Pada menit terakhir, Marhon, sang pencetak gol penyeimbang 1-0. Menyamakan kedudukan, membuat Indonesia berduka, tutupnya. Janji pelatih Bahrain dan Cina jika kalah dari timnas Indonesia. Pelatih Bahrain dan Cina sesumbar siap menerima konsekuensi jika menelan kekalahan dari timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menjadi lawan Bahrain dan Cina dalam laga lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua tim yang sejatinya memiliki peringkat FIFA di atas timnas Indonesia, namun tekanan justru ada pada Bahrain dan Cina. Hal ini tak lepas dari hasil laga-laga sebelumnya. Bahrain tampil mengejutkan lewat kemenangan tipis 1-0 atas Australia. Namun setelah itu, Bahrain dibuat malu saat menjamu Jepang di kandang sendiri. Muharabi Dilmun dibantai 5 gol tanpa balas. Hasil lebih memalukan dituai Cina. Lawatannya ke markas timnas Jepang berujung pembantaian dengan skor sangat telak 0-7. Nasib Cina juga tak lebih baik kalau menjamu Arab Saudi. Skuad asuhan Branko Ivankovic kembali menelan kekalahan dengan skor tipis 1-2. Sementara itu, timnas Indonesia yang bakal menjadi lawan untuk kedua tim tersebut masih tanpa kekalahan di kualifikasi putaran ketiga. Skuad Garuda berhasil mengumpulkan 2 poin usai menuai hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Performa skuad asuhan Shin Tae-yong dinilai membahayakan untuk Bahrain dan Cina, bahkan diprediksi mampu mengalahkan kedua tim tersebut. Potensi yang ternyata turut dirasakan para pelatih mereka, baik Bahrain maupun Cina mengaku siap menerima konsekuensinya. Dragan Talajic selaku pelatih Bahrain berjanji akan pasang badan untuk para pemain jika menelan kekalahan dari timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Dragan Talajic soal kans Bahrain untuk menang atas timnas Indonesia di pertandingan nanti. Namun saya percaya kepada para pemain, ucap Dragan Talajic. Dengan dukungan yang baik dari para pendukung, insya Allah kami akan menang. Ketika kami menang, mereka adalah anak-anak saya. Ketika kami kalah, mereka akan tetap menjadi anak-anak saya. Potensi kekalahan Bahrain dari Indonesia juga diiakan oleh Talajic dengan menyebut pertandingan nanti akan berjalan sulit. Kami berharap dapat memainkan permainan yang bagus. Ini tidak akan mudah, dan kami menghormati lawan kami. Mereka menunjukkan dalam 2 pertandingan pertama mereka cara bermain yang bagus dan hanya kebobolan 1 gol. Ini akan menjadi laga yang sulit, kata Dragan Talajic. Sementara itu, Branko Ivankovic selaku pelatih timnas Cina tak hanya dihadapkan dengan pemecatan usai timnya menelan 2 kekalahan. Akan tetapi juga ancaman Cina tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 jika kembali menelan 2 kekalahan melawan Australia dan Indonesia. Ivankovic pun siap dengan konsekuensi jika kekalahan itu menjadi kenyataan, selain dipecat juga merelakan Cina tersingkir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai hasil terbaik, kata Branko Ivankovic seperti dikutip dari Sohu.com. Jika kami kalah dalam 2 pertandingan yang digelar bulan ini, kami akan tersingkir lebih awal dari kualifikasi Piala Dunia.